Hai Sobat Makan. Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjut alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-112. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan sosok King yang berusaha sedang mencari tempat latihan, agar dengan latihannya ia dapat menjadi seseorang yang benar-benar kuat seperti apa yang dianggap oleh masyarakat. Namun apa daya bagi King, tempat latihan yang ia jumpai semuanya menolak dengan alasan jika mereka tidak dapat melatih King yang memiliki kekuatan yang mematikan. Dan di akhir scene chapter kemarin kita diperlihatkan sosok Saitama yang kedatangan tamu di kamarnya. Tamu tersebut adalah Flashy Flash. Lantas kenapa Flashy Flash datang ke kamar Saitama? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan sosok Flashy Flash yang berdiri di depan pintu kamar 104 milik Saitama. Flash masih berada di sana lantaran Saitama tidak memberi izin Flash masuk ke kamarnya dengan alasan jika Flash terlihat menyebalkan. Dengan geram Flashy Flash berkata, "Aku punya urusan penting denganmu. Kalau kau tidak membuka pintunya, aku akan membukanya sendiri." 1, 2, 3, kata Flash. Dan tiba-tiba, belum sempat Flash memaksa masuk ke dalam kediaman Saitama, Genos yang mendengar keributan di depan kamar senseinya lantas keluar dan berkata kepada Flashy Flash, "Hei kau, apa yang kau lakukan di depan kamar masterku?" kata Genos. King dan Saitama hanya mendengarkan percakapan dari dalam kamar. Mendengar sapaan dari Genos, Flashy Flash lantas berkata, "Apa yang kau maksud dengan master? Memangnya siapa mastermu? Aku kesini hanya untuk menemui Saitama dari kelas A. Kau punya masalah dengan itu?" kata Flashy Flash. Lalu Genos menanggapi, "Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Dan buat kalimat yang pendek dan bagus, 20 kata atau kurang," kata Genos. Lantas kedua pahlawan kelas S itu pun bercekcok terus-terusan. King dan Saitama yang sebelumnya hanya mendengarkan percekcokan, kali ini mereka dikagetkan dengan dentuman senjata yang sedang beradu. Nampaknya percekcokan antara Genos dan Flashy Flash berubah menjadi pertengkaran. Kedua pahlawan kelas S itu gelut di depan rumah Saitama. Melihat Genos dan Flashy Flash gelut, Saitama berkata, "Ah sial, mereka mulai," kata Saitama. Lalu Saitama bertanya kepada King, "Haruskah aku yang menghentikan mereka berdua?" tanya Saitama. King yang ketakutan pun berkata dengan panik kepada Saitama, "Kurasa kau memang harus menghentikan mereka," kata King. Kemudian Saitama keluar dari kamar dan mendapati Genos dan Flashy Flash sedang bertarung. Lantas Saitama mencoba mencegah pertikaian itu dengan berkata, "Hei, jangan bertengkar di depan rumahku. Hei, berhenti Genos," kata Saitama. Mendengar perkataan dari Saitama, mereka berdua menghentikan aksinya. Kemudian dengan perlahan Flashy Flash berjalan ke arah Saitama, lalu berkata, "Saitama, kudengar kau dipromosikan dan sekarang kau adalah pahlawan kelas A," kata Flashy Flash. Belum sempat Saitama menanggapi perkataan dari Flashy Flash, Genos tiba-tiba memotong dan bertanya kepada Saitama, "Apa dia kenalan Anda?" kata Genos kepada Saitama. Kemudian Saitama menjelaskan kepada Genos jika kemungkinan Saitama mengenal Flashy Flash. Namun Saitama lupa dengan nama Flashy Flash. Lantas Saitama mencoba menjelaskan kepada Genos, "Akan kukenalkan padamu. Seingatku dia si pahlawan berponi, ya kan?" kata Saitama dengan ngawur. Mendengar perkataan dari Saitama, Flashy Flash bereaksi dengan kesal dan berkata, "Itu panggilan yang seenaknya kau berikan kepadaku. Aku akan memperbaiki sikapmu yang menjengkelkan itu," kata Flashy Flash. Mengenal jika itu adalah Flashy Flash, King kemudian mencoba menjelaskan kepada Saitama. Namun Flashy Flash melarang King untuk menjelaskan kepada Saitama tentang identitasnya. Dengan alasan Flashy Flash ingin mencoba mengetes Saitama dan mencoba mengajari attitude kepada Saitama dengan cara mengingat nama orang yang pernah ia jumpai. Melihat sikap Flashy Flash yang sombong kepada senseinya, Genos lantas berkata kepada Saitama, "Sikap yang sombong, haruskah aku membinasakan dia?" kata Genos. Lalu Saitama menanggapi perkataan dari Genos,
kau akan menghancurkan barang-barang. Jadi jangan lakukan itu, kata Saitama. Kemudian merasa mengingat sesuatu, Saitama berkata jika sepertinya ia mengenal Flashy Flash. Saitama mengingat saat dia bersama Flashy Flash. Dia terjebak di bawah tanah markas asosiasi monster, dan Saitama berkata jika ia menyelamatkan Flashy Flash. Mendengar perkataan dari Saitama, Flashy Flash lalu menanggapi, "Menyelamatkanku? Kau mematahkan pedangku," kata Flashy Flash. Saitama berteriak kepada Genos untuk mengambilkan lakban agar dapat memperbaiki pedang instakill milik Flashy Flash. Namun Flashy Flash datang ke kediaman Saitama bukan untuk masalah pedang. "Tidak, itu sudah tidak penting lagi. Tapi apa sekarang kau sudah mengingatku?" kata Flashy Flash. Saitama kemudian mencoba mengingat nama Flashy Flash. "Aku yakin huruf pertamanya G. G. Tidak, tunggu. Fla. Bukan. Mungkin He. Fla. As. Aku tidak ingat. Solder Blade Crus," kata Saitama dengan konyol. Mendengar Saitama yang melupakan namanya, Flashy Flash lalu memasang raut wajah kesal dan kemudian berkata, "Aku berubah pikiran. Jadi, apa kau akan memperbaiki pedang kesayanganku, instakill, atau kau akan membayar biaya perbaikannya?" kata Flashy Flash. Mendengar hal tersebut, Saitama dengan konyolnya berteriak kepada Genos, "Genos, lakbannya, cepat!" Genos pun berlari mencari lakban yang diminta gurunya. King yang sedari tadi hanya berdiri mematung mendengar pertikaian di sana, ia ditanya oleh Flashy Flash, "King, kalau kau di sini, itu berarti kau sudah melihat kekuatan asli Saitama. Maaf, tapi bisakah kau pergi? Aku ingin berbicara dengannya empat mata," kata Flashy Flash. Dan tiba-tiba Rover datang mendekat. Nampaknya Rover sedang diajak jalan-jalan oleh Chain Ento dan Butterfly DX. Melihat Saitama yang terus-terusan didatangi oleh orang-orang kuat, mereka berdua pun berkata jika apa yang dikatakan oleh Forte sebelumnya itu adalah benar adanya, bahwa Saitama memang pahlawan yang sangat kuat. Dan Shin pun berpindah ke kamar Saitama. King nampaknya menuruti perkataan dari Flashy Flash untuk meninggalkan mereka berdua. Dengan segelas kopi hitam yang disuguhkan, dengan menyeruput kopinya, Flashy Flash membuka percakapan. "Aku akan langsung ke intinya. Jadilah muridku," kata Flashy Flash. Kemudian Flashy Flash melanjutkan, "Apa kau sadar jika kemampuan atletismu itu penuh dengan potensi? Sampai saat ini, kau bahkan tidak menggunakan setengah dari potensi itu di pertarungan. Tapi dengan instruksi yang benar dan pelatihan tentang bagaimana cara menggunakan tubuhmu, kau bisa membuatnya bersinar. Aku akan mengajarimu makna asli dari sebuah pertarungan. Ikuti aku, botak berjubah," kata Flashy Flash. Kemudian Flashy Flash mengajak Saitama keluar kamar untuk memulai latihannya. Dengan patuh, Saitama mengikuti Flashy Flash dari belakang. Namun alih-alih mengikuti Flashy Flash, ia justru menutup pintu kamarnya dari dalam setelah Flashy Flash keluar. Dengan geramnya akan kelakuan Saitama, Flashy Flash berbalik dan berkata, "Berhenti bermain-main. Aku benci guruan bodoh lebih daripada yang lain. Sekarang dengar, apa yang dibutuhkan sekarang adalah pahlawan yang kuat yang bisa membunuh para monster dengan cepat dan bisa diandalkan sepertiku. Pahlawan kelas S yang lainnya tidak berguna. Mereka keras kepala, menyembunyikan identitas asli mereka. Orang aneh, anak-anak, dan orang tua. Tapi kemampuan dan semangatmu masih bisa berkembang. Tergantung pada latihanmu. Kau mungkin akan mendekati kekuatanku." Lantas mereka berdua lalu pergi ke tempat latihan yang berada di markas asosiasi pahlawan. Flashy Flash bermaksud ingin menunjukkan betapa kurangnya pengalaman Saitama. Kemudian Flashy Flash memberitahu peraturan pertarungan kepada Saitama. Jika waktu bertarungnya adalah 30 menit tanpa menggunakan senjata. Dan apabila Saitama berhasil menyerang Flashy Flash hanya sekali saja, maka Saitama akan menang. Dan jika Saitama kalah, maka ia harus mengikuti instruksi dari Flashy Flash. Dan tiba-tiba mereka berdua pun mulai bertarung. Flashy Flash dengan kecepatannya mulai menyerang Saitama duluan. Ketika Flashy Flash mulai mendekatinya, dengan mudah Saitama hanya menghalau serangan dari Flashy Flash dengan hanya mengelurkan tangannya ke depan. Melihat respon dari Saitama, Flashy Flash dibuat terkejut, lalu ia pun berkata, "Hampir saja, dia terlihat sangat normal dan santai, jadi aku hampir lupa. Tapi dia adalah orang yang berhadapan langsung dengan Garou. Garou sudah melemah setelah bertarung dengan para pahlawan kelas S. Tapi tetap saja,
Meskipun tekniknya sangat lemah, kekuatan dan kecepatan ada pada level yang sangat tinggi. Itu yang membuatnya jadi lebih mengecewakan, kata Flashy Flash. Setelah Saitama menghalau serangan dari Flashy Flash dengan sangat mudah, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.